Tak kalah sejam hilang di ujung laut, terdengar kicauan burung yang saling sambut. Tepian pantai sudah tak lagi surut. Cintamu abadi namun ragamu telah larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Willy kita. Tangannya atas danten. Siapa kita? Willy kita. Niki enten tangannya, jempol. Nah, terima kasih. Anda adalah jamaah yang terpilih, yang dengan rela hati, dengan berkorban tenaga dan pikiran pada sore ini, biarpun saya nggak tahu siapa ini dipilih diunggulkan sebagai Gus Hudi Hasan, guru besar kita yang akan nantinya akan menggebiarkan Witing Gesang dengan Witing Gesang lebih rahmatan lil alamin. Urip. Saya terima kasih, saya bersyukur, saya bangga dengan kalian, saya puji syukur alhamdulillah. Oleh karena itu manggo ning sekedap segede kanthi Mas Fatihah. Mugi-mugi napa ingkang dipun hajataken Gus Hudi Hasan sekeluarga lan Witing Gesang ke depan lebih maju, lebih rahmatan lil alamin dan kangge sedaya umat ala hadaniyata ala majelis gitu. Al-Fatihah. Ngapunten kula mboten saged pidato, mboten saged ngomong, hanya sebagai ulasan bagi pengalaman. Mungkin karena saya seorang militer, pindah sana pindah sini dan ngaji sana ngaji sini, nggih. Mungkin mbok menawi ada salah kata ataupun pengalaman salah yang katanya jangan dianggap suatu, anggaplah itu hanya sebagai pepeling kita semuanya. Kebenaran hanya milik Allah. Marilah kita belajar mencintai dengan adanya cinta. Ya, dengan adanya cinta, apapun yang kita korbankan, apapun yang akan itu pasti kita lakukan. Contohnya kita mencintai sesuatu, pasti apapun kita lakukan. Oleh karena itu, cintailah Witing Gesang ini sepenuhnya. Dengan dampak ngaji Witing Gesang ini adalah ngaji tauhid yang berakhir dengan makrifat melalui proses-prosesnya. Karena terus terang saya nanti akan bercerita, saya mulai dari dulu itu senang ngaji, mulai dari dulu. Seperti saya pernah ngaji tauhid di Jember waktu itu, Kiai Haji Sahroni langsung dari Arab. Itu sekian bulan hanya diajar doa dan tidak ada penjelasan. Dan namanya ngaji itu kan cinta, karena cinta apapun yang kita korbankan, apapun yang kita laksanakan, namanya ngaji itu. Kitab-kitab kita beli, iya kan? Kita beli di sana pakai ada ini ada iuran untuk anen. Tapi di dalam pedarannya enggak sepertinya Witing Gesang. Kalau Witing Gesang itu kita dikasih ngaji gini, besoknya dibedarkan, besoknya tahu benar apa ngaji itu, apa yang telah kita ajikan. Oleh karena itu nanti monggo kita maknani benar, kita pahami benar Witing Gesang ini. Karena apa? Witing Gesang adalah urip kang nguripi. Dampaknya ngaji tauhid, dampaknya ngaji hakikat makrifat itu apa? Kita tahu bahwa Allah itu selain dari syariatnya, hakikatnya, maksudnya tahu benar zatnya, sirnya ya. Kita nanti tahu benar. Seperti saya ngaji juga pernah lama di Mbah Thoyib, kalau mungkin yang dari Gresik tahu, sampai saya sekarang itu membuat masjid di sana. Nah, yang diteruskan oleh Gus Rohman, ya hanya suruh sholat, tapi pedarannya nggak ada. Ya tiap hari suruh sholat, puasa, tapi tidak dijelaskan seperti Gus Hudi Hasan itu. Oleh karena itu, monggo jenengan yang jamaah terpilih ini, cintailah Witing Gesang, cintailah guru kita. Dengan mencintai ini, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat lebih baik dan lebih maju apa yang kita harapkan. Ini saya bukan istilahnya apa membandingkan, enggak, saya hanya pengalaman saya sendiri ngaji itu. Seperti saya pernah ikut jamaah jahala yang bermarkas di Ikan Gurami Perak.
di jamaah jala itu syariat mutlak, cuma di sana harus dipraktekkan. Dipraktekkan apa? Disuruh tiap minggu atau setiap bulannya itu paling enggak kita keluar itu apa? Untuk dakwah mengajak orang, hanya mengajak apa? Ke rumah-rumah silaturahmi. Ayo Pak, monggo ke masjid, belajar sholat, hanya gitu aja. Dan itu pun sistemnya harus mengeluarkan biaya, istilahnya itu zakat atau biaya kita sendiri, keluarga harus kita tinggal di situ. Makanya oleh karena itu, ayo apa yang kita dapatkan dari Bukit Teng Gesang, Gus Hudi Hasan ini udah istilahnya pengabdian dan totalitas untuk kita bisa drop out, in out. Jadi apapun sampean itu berkorban 1.000, dia lebih paling enggak 1 juta. Karena apa? Hanya untuk syiar dan untuk ilmu urip yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Gitu loh. Jadi tadi jangan kaget kenapa kok uang digambar. Itulah pengabdiannya. Itulah guru kita yang benar-benar setulus hati untuk gimana Bukit Teng Gesang ini ke depan lebih bagus. Gimana Bukit Teng Gesang ini dikenal sebagai orang banyak, bisa rahmatan lil alamin. Jadi kita monggo saling sharing, saling anggaplah kalau kenapa kok ngaji itu harus biaya, ngaji kenapa? Sedangkan kita aja ya mau senang itu kan harus biaya. Nah, sedangkan kita derma itu kalau kita senang, kalau kita sejauh pasti diganti. Tidak ada ceritanya orang semakin banyak sedekah itu rugi, tidak ada. Ibaratnya kita secara sehat terima kasih, ya rezeki dari Allah kita terima, ya kan? Kita terima seperti orang ada gelas diisi, ya diisi. Kalau ndak kasih, ndak diminum, ndak mungkin ada perubahan. Gelas itu diisi lagi, gelas itu diganti kopi, gelas itu diganti. Itulah amal, itulah pengorbanan. Jadi atau rezeki itu kita terima, kita kasih, kita terima pasti ada yang berhenti di. Ya itulah rezeki kita kasihkan ke untuk syiar agama, untuk ke hak-hak ya, untuk guru kita, karena kita juga hidup yang menghidupi. Berarti kan hidup kita itu ada hidup kita, keluarga, guru dan jamaah, dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi monggo jangan istilahnya takut nanti kita bersedekah itu nggak akan diganti. Sudah jelas syariat mengatakan terima kasih. Rezeki yang kita terima pasti dikasihkan lagi ke orang lain, ke keluarga lain itu. Ibaratnya yaitu gelas yang kalau diisi nggak diminum, ya akan tetap segitu terus. Sama dengan rezeki. Oleh karena itu, kita santai, kita pikirkan ke depan, kita angan-angan, kita adalah ngaji rasa, yang mana kita tumbuhkan kerso dan rasa jadikan satu untuk kehidupan lebih baik. Dengan ngaji ini keluarga kita mungkin ke depan lebih baik, syiar kita lebih baik dan bermanfaat yang lain. Mungkin ada saran dan usul monggo. Dan saya hanya membagikan itu yang saya alami selama kehidupan ini. Dan banyak saya terus terang mulai dari dulu saya sering pindah ngaji itu sering pindah. Seperti saya pernah ikut di LED yang di jalan ini, di jalan itu di dekat Dupak itu. Di sana di LDI itu ya sistemnya zakat untuk syiar bagi jamaah yang sudah biasa yang nggak keberatan. Yang kan zakat itu 2,5% untuk dari penghasilan kita. Nah niatnya sudah nama zakat ya, nanti ada yang mewadahi untuk syiar, bukan untuk syiar itu. Namanya syiar kan ya ada untuk pengembangan keluar, untuk pengembangan ilmu-ilmu kita, untuk pendidikan itu kan syiar. Nah kita aja jangan istilahnya kayak syariah kayak itu. Oh itu dipakai untuk apa? Gus Hudi bukan, kan kita udah tahu kayak itu ya. Untuk hanya syariah itu, syariah itu ya kita kan sekitar 25.000 ya. Nah 25.000 itu untuk kegiatan kita, dari kita untuk kita ya. Itu untuk titipan kita. Karena apa? Kita harus sadari bahwa nanti di alam sana itu hanya tiga
3 hal yang kita bawa, di antara sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh solehah yang selalu mendoakan kita. Mungkin darahnya itu. Jadi monggo, saya sama-sama mari belajar mungkin dari omongan kaitan sekedar omongan, monggo saling kita rasakan, monggo saling kita gugah rasa kita bersama. Mudah-mudahan dengan kita ngaji ini mungkin ada dampaknya yang bisa kasarannya kita bisa menembuhkan orang, mendukung, monggo silakan, nanti dampaknya bisa kita kesaktian, monggo silakan mau kesaktian. Ujungnya nanti setelah ya kita benar-benar tahu bahwa kita gisang ini harus kita cintai. Namanya cinta itu harus berani berkorban, gitu kan? Nah, namanya berkorban itu enggak kita pikirkan. Belajarlah amal itu seperti orang yang kita membuang air besar, sudah buang nggak mungkin kita lihat. Itulah beramal. Apa nggak diganti besok nggak buang air lagi kan? Pasti kita makan bang. Seperti itu. Terima kasih. Rezeki itu kita terima, kita kasihkan sesama, kita manfaatkan yang benar untuk keluarga dan siar agama. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih bagus. Mungkin dari saya segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun itulah hanya pengalaman saya, bukan saya itu menggurui jenengan-jenengan, mungkin lebih pantas hanya pengalaman saya karena saya pindah sana pindah sini, dan di Jember itu saya banyak terus terang ikuti namanya jamaah seperti di Gebang ini.